Minasang, konnichiwa. Hari ini kita akan membahas tentang kata narimas. Apa saja fungsinya dan bagaimana cara meletakkannya di dalam susunan kalimat. Kata narimas ini sendiri memiliki fungsi untuk memberikan keterangan perubahan subjek menjadi kata sifat atau kata benda. Misalnya sebuah subjek dalam kondisi A kemarin sekarang berubah menjadi B atau sebaliknya. Untuk menjelaskan kata sifat ini tentu saja agak terikat dengan pola kata sifat yang ada dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang kata sifat memiliki dua bentuk, yakni kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i adalah semua jenis kata sifat yang memiliki akhiran i, sedangkan kata sifat na adalah kata sifat yang memiliki akhiran yang bervariasi. Tapi ketika kata sifat ini dipakai untuk menjelaskan subjek kata benda, maka bentuknya menjadi kata sifat na. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dialog singkat berikut ini. 来週の日曜日、私の誕生日です。そうですか。いくつになりますか？小林さん、女の人に年を聞かない方がいいですよ。でも島崎さんは大学を出たばかりですよね。でも、もう24です。まだ24、若いですよね。Oke, dialog tadi antara dua orang teman, yakni antara Kobayashi dan Shimazaki. Keduanya sudah sangat akrab. Katakanlah mereka berdua adalah teman satu kelas. Dalam dialog tadi, Shimazaki memberitahu kepada Kobayashi mengenai hari ulang tahunnya. Raishu no nichiyoubi, watashi no tanjoubi desu. Minggu depan adalah hari ulang tahun saya. Secara harafiah, ini artinya adalah hari Minggu, minggu depan. Karena di situ ada kata Raishu no nichiyoubi. Raishu adalah minggu depan. No adalah partikel penghubung kata benda. Nichiyoubi, seperti yang sudah kita ulas kemarin, adalah hari Minggu. Nichiyoubi, Getsuyobi, dan seterusnya adalah urutan nama-nama hari yang sudah kita sebutkan kemarin. Dan di kalimat dalam dialog ini ada kata nichiyoubi, yakni hari Minggu. Jadi artinya hari Minggu, minggu depan. Watashi no tanjoubi desu. Watashi artinya saya. No adalah sebuah partikel. Tanjoubi adalah hari ulang tahun. Des adalah partikel sopan di akhir kalimat. Jadi untuk menanyakan kepemilikan sesuatu, maka watashi no titik-titik nama benda yang artinya menjadi milik saya. Watashi no megane desu, kacamata saya. Watashi no hong desu, buku saya, dan lain sebagainya. Kemudian Kobayashi menimpali, "Sou desu ka? Ikutsu ni narimasu ka?" Apakah betul demikian? Umur Anda menjadi berapa? Sou desu ka artinya apakah betul begitu? Ini seringkali dipakai oleh orang yang menanggapi pernyataan dari lawan bicara atau pernyataan dari lawan bicara. Saudeska ini adalah dipakai untuk mengafirmasi atau mengiyakan lawan bicara. Misalkan saja sebuah informasi atau sebuah pernyataan dari lawan bicara. Kita wajib atau seyogyanya mengiyakan dengan kalimat saudeska ini. Ikutsu ni narimasu ka? Ikutsu artinya berapa banyak dalam secara harafiahnya ya. Ini adalah partikel yang mengindikasikan titik jumlah sebuah objek. Dalam hal ini umurnya Shimazaki. Ikutsu ni narimasu ka, menjadi. Jadi menjadi berapa kemarin, berapa sekarang menjadi berapa. Ini diberikan imbuhan narimas, dan ka adalah partikel yang mengindikasikan sebuah pertanyaan. Ikutsu ni narimasu ka. Ikutsu berapa banyak, kemudian diberi partikel ni, kemudian menyusul narimas, setelah itu ka. Ikutsu ni narimasu ka. Imbuhan ni adalah kata sambung antara kata sifat dengan narimas. Dan karena kata sifat dalam bahasa Jepang ada dua macam, yakni kata sifat ni, kata sifat i, dan kata sifat na, maka kata sambungnya juga berbeda. Untuk kata sifat i menggunakan kata sambung u.
Itsuku ni narimasu ka. Sedangkan untuk kata sifat i, maka partikel kata sambungnya adalah ku. Taruhlah satu contoh, durian sudah menjadi besar. Durian adalah dorian, besar adalah oki. Ketika kita kemudian menyisipkan kata bantu narimas, maka kalimatnya adalah dorian no miga okiku narimasu ka. Okiku narimashita. Jadi oki adalah kata sifat i, kemudian diberikan partikel ku untuk menyambungkan dengan narimas. Okiku narimas ta, di belakangnya menunjukkan sesuatu telah terjadi atau sudah dilampaui. Okiku narimashita, sudah menjadi besar. Kemudian Shimazaki menyahut dengan mengeluarkan kata ekspresif adalah sungguh. Ini adalah ekspresi yang dilontarkan ketika seseorang hampir tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Sungguh, seperti itu maksudnya. Kemudian Kobayashi sang, Shimazaki menyebut Kobayashi dengan imbuhan kehormatan sang. Kobayashi sang, ona no hito ni toshi o kikanai hou ga ii desu yo. Ona no hito ni toshi o kikanai hou ga ii desu yo. Sebaiknya Anda tidak menanyakan umur kepada perempuan. Ona no hito artinya perempuan. Kita juga bisa memakai kata josei atau josei tachi. Untuk gadis kita bisa memakai onna no ko. Untuk janda mibojing. Jadi wanita Jepang rata-rata malu kalau mereka ditanya soal umur. Nah, ini terkait dengan tradisi. Umur 17 tahun bagi seorang wanita, jika ketahuan masih perawan, maka mereka akan malu karena dianggap perawan yang tidak laku. Maka dari itu di Jepang, walaupun teman akrab sekalipun jarang sekali menanyakan umur, kecuali pacarnya mungkin ya. Nih, dalam kalimat ini adalah merupakan partikel yang mengindikasikan arah yang disasar suatu subjek. Maksudnya adalah wanita, dalam hal ini adalah Shimazaki sebagai wanita yang ditanyai mengenai umur. Ona no hito ni toshi. Toshi adalah umur. O adalah partikel penghubung kata benda. Hougai desu yo. Hougai artinya sebaiknya. Ini adalah satu paket kata ya, houga dan i. Satu paket kata yang artinya sebaiknya. Des adalah partikel sopan di akhir kalimat. Ketika diimbui dengan yo, maka ini adalah untuk memperjelas makna daripada sebuah pernyataan dari lawan bicara. Kemudian Kobayashi menjawab lagi, Shimazaki-san wa demo daigaku obeta bakari desu yo ne. Tapi Anda baru saja lulus dari universitas. Demo artinya tapi. Daigaku artinya perguruan tinggi atau universitas. Oh, sama seperti tadi ya, ini partikel penghubung kata benda. Deta bakari adalah baru saja pergi atau baru saja keluar. Deta bakari dalam hal ini keluar dari universitas. Des yone sama seperti tadi, partikel penghubung, partikel sopan di akhir kalimat. Kemudian ditambahkan yo, kemudian diperkuat lagi dengan kata dengan partikel ne, des yone. Jadi ini benar-benar ingin meyakinkan lawan bicara terhadap apa yang dia nyatakan. Kemudian Shimazaki menimpali lagi, demo mau ni juyong des. Dalam hal ini artinya betul. Demo artinya tetapi. Mau artinya juga. Ni juyong. Ini terdiri dari kata ni 2, ju 10, jadi ni ju 20, yong 4, berarti 24. Ni juyong kemudian diberi akhiran des. Ni juyong des. Iya, tapi saya masih berumur 24 tahun. Ketika keterangan umur ini diberikan kata mau, kata bantu mau sebelum menyebutkan jumlah umur, maka ini berarti mengindikasikan dia sudah mencapai. Jadi berbeda ya kalau kita mengucapkan umur, ketika kita mengucapkan saya masih titik-titik sekian atau saya sudah titik-titik sekian. Dalam hal ini Shimazaki menyampaikan bahwa dia sudah berumur. Jadi kata yang dipakai atau kata yang dipilih untuk yang dipilih sebagai kata bantu
untuk menyebutkan umurnya adalah Mo ni Juyong des. Kemudian Kobayashi menjawab lagi, Mada ni Juyong waka desu yone. Nah, ini perbedaannya. Ketika Shimazaki mengucapkan Mo, maka Kobayashi mengucapkan Mada, yang artinya masih. Mada ni Juyong waka desu yone. Mada artinya masih. Jadi Kobayashi menganggap Shimazaki masih muda, sementara Shimazaki tadi menganggap dirinya sudah tua. Jadi kata yang dipilih oleh Kobayashi adalah Mada ni Juyong. Waka artinya muda. Waka desu yone, sama seperti tadi, desu yone adalah kata bantu yang dipakai untuk menekankan sebuah makna dari pertanyaan, dari pernyataan. Wanita Jepang rata-rata memiliki tipe karakter yang sangat rumit. Bahkan ketika ditanya umur saja mereka sangat keberatan dan marah. Dalam hal pertemanan juga sama. Mereka mengklasifikasikan atau mengkelompokkan teman-teman prianya dalam berbagai macam jenis. Berbeda dengan di tempat kita. Wanita hanya mengkelompokkan dua jenis teman laki-laki, yakni teman biasa atau pacar, gitu aja sudah selesai. Tapi kalau di Jepang banyak sekali kelas-kelas yang harus digunakan oleh wanita Jepang dalam mengkelompokkan teman laki-laki mereka. Ada kelompok teman laki-laki yang disebut dengan istilah birifure. Birifure ini adalah teman laki-laki khusus yang diperuntukkan untuk curhat. Jadi ketika wanita Jepang ini putus hati, patah hati, atau sedang galau memikirkan pacar dan lain sebagainya, mereka akan curhat pada teman laki-laki yang disebut birifure ini, tidak kepada yang lain. Jadi khusus kepada laki-laki yang dianggap layak dijadikan tempat curhat. Kemudian ada sangfure. Sangfure ini adalah teman khusus yang dipakai oleh para wanita Jepang untuk melampiaskan segala jenis emosi dia, baik ketika dia senang, euforia, baik dia galau, marah dan lain sebagainya. Luapan kemarahan dan emosi ini akan dilampiaskan di hadapan teman laki-laki yang disebut sangfure ini. Ketika marah ya dia marah kepada sangfure. Ketika dia senang ya dia senang sama sangfure ini. Jadi sangat tidak beruntung sekali apabila seorang laki-laki dinobatkan sebagai sangfure oleh wanita di Jepang. Dan sangfure ini juga ketika dia memberi sesuatu kepada teman wanitanya, dia tidak akan mendapatkan balasan. Dia tidak mendapatkan hukum gimu dan girinya adat Jepang. Jadi dia memberi saja, nggak mendapat timbalan apapun. Jadi malang sekali laki-laki yang dinobatkan sebagai sangfure ini. Ada juga kamufure. Kamufure ini secara harafiah artinya teman kamuflase. Jadi dia antara teman dan pacar tidak jelas, tapi dia sering keluar bersama wanita Jepang yang menjadikannya dia sebagai kamufure. Dia mungkin punya pacar si A atau si B yang jarang diajak keluar, tapi dia akan mengajak keluar si kamufure ini. Jadi untuk menutupi atau mengelabui orang-orang atau teman-teman dia apa yang sering diajak keluar, atau kita bisa membahasakan dengan istilah kencan. Jadi kamufure adalah teman kamuflase, tidak jelas dia ini teman biasa ataukah pacar. Sedangkan pacarnya yang asli mungkin dia simpan di rumah, nggak diajak keluar. Ada juga sofure. Sofure adalah teman tidur. Dalam hal ini tidur biasa ya, bukan tidur yang aneh-aneh, tidur biasa. Dalam beberapa hal, dalam banyak hal, wanita Jepang ini ketika selesai mengadakan pesta, misalnya pesta ulang tahun atau pesta apapun, selalu dihiasi atau diwarnai dengan minum. Misalnya minum sake, bir dan lain sebagainya. Setelah mabuk, mereka akan tidur di tempat itu, di tempat pesta maksudnya. Jadi sofure ini khusus dipakai untuk teman tidur, menemani dia tidur maksudnya. Kemudian ada juga hafure. Hafure secara harafiah adalah teman peluk. Jadi teman yang bisa dipeluk, khusus kepada dia saja, dia mau dipeluk, namanya hafure. Kemudian ada juga kisufure. Kisufure ini teman cium. Aneh-aneh ya wanita Jepang dalam mengklasifikasikan teman cowok-cowoknya. Jadi dia hanya mau dicium oleh teman yang satu itu, teman yang disebut kisufure. Khusus kepada dia mau dicium selain pacar. Kemudian ada juga sefure. Sefure dari namanya sudah jelas mengarah ke sono. Jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Demikian tadi
beberapa macam klasifikasi pertemanan wanita terhadap laki-laki di Jepang. Jadi jangan harap kita sebagai orang Indonesia kemudian berteman dengan wanita Jepang, kemudian berharap banyak ingin menjadi pacar atau ingin menjadi suami, bahkan itu hal yang impossible, sangat tidak mungkin, kecuali kita memiliki semua kapasitas yang dibutuhkan oleh wanita Jepang. Jadi ketika kita masih dalam kondisi pas-pasan, atau Anda merasa bukan sosok laki-laki yang istimewa, maka jangan berharap mendapatkan teman Jepang secara khusus atau secara spesial. Jadi teman biasa saja sudah untung. Oke, kita lanjut pada sesi Oboite Kudasai, yakni menghafal hiragana. Hari ini mungkin sesi terakhir dalam menghafal hiragana, karena mulai episode awal sampai hari ini semua huruf hiragana sudah kita tampilkan, dan untuk episode mendatang kita sudah akan masuk kepada bab menghafalkan katakana. Pa, pi, pi, pu, pu, pe, pe, pa, pa, Hai, kyo wa kokomade desu. Owarimashou. Sayonara.